Baik, sekali lagi kenalkan saya Walnek. Saya leading facilitator di Tiga Positif Paradigma. Tiga Positif Paradigma ini kita dirikan sudah 11 tahun dalam rangka membantu pribadi dan perusahaan untuk tumbuh. Jadi lebih kurang 50 multinasional dan perusahaan nasional yang kita bantu termasuk BUMN. Dan juga saya dalam awal-awal Tiga Positif Paradigma ini juga banyak sekali membantu merubah paradigma mahasiswa, siswa, calon pekerja, termasuk para pekerja secara individu. Bisnis portofolio yang kami lakukan, training, consulting, ada property developer, ada kursus kerjasama kursus robotik, dan juga ada umroh ya, program umroh. Dan 15 tahun dulu sebelum mendirikan Tiga Positif Paradigma ini, saya berkiprah di beberapa perusahaan, consumer good, farmasi, banking, mulai dari manajemen trainee sampai akhirnya menjadi vice president di salah satu bank swasta ketika itu ya, bank swasta nasional, dan akhirnya menjadi bank swasta asing ya, dibeli oleh asing. Saat ini saya masih belajar. Ini saya kira salah satu poin malam ini, bahwa kita jangan berhenti untuk belajar. Saya sedang menyelesaikan program doktoral saya di Business Management di IPB, dan saya juga aktif beberapa organisasi. Salah satu passion saya adalah dari sejak dulu itu merubah orang. Jadi sharing kepada orang, kepada hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan ini teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian bisa mengambil manfaat dari sharing yang akan saya lakukan. Kemarin admin sempat meminta untuk teman-teman subscribe ke channel WSJ Channel, karena di dalam WSJ Channel ini sudah ada kurang lebih 60 video yang saya yakin nanti kalau Anda subscribe suatu saat, kalaupun tidak sekarang, Anda akan berguna atau membutuhkan video-video itu. Karena video-video ini adalah kombinasi dari urusan individu sebagai orang pribadi dalam konteks bergaul dengan orang lain, urusan keluarga mulai dari merencanakan pernikahan, membina rumah tangga, urusan sekolah, urusan karir, dan urusan rumah tangga. Jadi semuanya kompleks di situ. Apa yang terpikir oleh saya, apa yang saya lalui selama ini, saya amati dalam konteks tadi ya, merubah orang, itu ada nanti di situ. Saat ini sudah 60 video, dan insya Allah video ini akan terus kita gulirkan dalam 2 atau 3 hari sekali. Insya Allah ratusan video nanti akan mewarnai WSJ Channel. Jadi tidak rugi nanti Anda, apa yang Anda butuhkan, insya Allah ada di situ. Tinggal klik apa yang maunya. Nah, mengapa kita ngobrol malam ini? Apa yang mau kita obrolin? Tentu yang mau kita obrolin agak serius sedikit ya, tentang pernikahan. Tetapi pernikahan saya mengambil aspek yang praktis dan manajemen keseharian. Jadi saya nanti tidak akan mengambil ranahnya ustadz atau pendakwah untuk membungkakan dalil-dalil dalam konteks keagamaan, spiritualitas, tetapi ini lebih dalam konteks manajemen praktis keseharian. Dari pengalaman saya lebih dari 20 tahun sudah membina rumah tangga, dan juga yang paling penting dari pengamatan dan pembelajaran. 40 tahun sebagai lebih dari 40 tahun dalam kehidupan ini, artinya sejak bersekolah sampai sekarang saya mengamati kenapa rumah tangga ini bagus, kenapa rumah tangga ini runtuh, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan poin-poin yang ingin saya sampaikan itu berguna bagi Anda sekalian untuk bekal dalam membina hubungan rumah tangga. Karena saya tahu dari profil yang saya lihat dari admin, banyak yang beberapa yang sudah punya pasangan segera akan menikah, beberapa yang belum punya pasangan tetapi juga menganggap penting ini dilakukan, beberapa yang baru saja menikah. Jadi mudah-mudahan ini penting bagi teman-teman. Mengapa ini kudu kita omongin? Lihat data ini ya, 20% pernikahan di Indonesia itu bercerai, putus di tengah jalan. Jadi kalau lihat data ini 2015, 2016, 2017, di atas yang tulisan ini 2018, itu perceraian cenderung meningkat, trennya meningkat. 2019 mungkin saya belum cek datanya, udah 500.000 dari kurang lebih 2,5 juta pernikahan. Artinya rate perceraian itu 20%, teman-teman. Ini nggak sedikit loh, banyak sekali. Padahal nanti saya akan lihatkan data-datanya juga. Jumlah orang di Indonesia, pria wanita kurang lebih sama, sedikit lebih banyak pria.
Bisa dibayangkan kalau ada yang bercerai nanti tidak ada ada yang tidak kebagian tuh ya, nanti bagaimana kalau sudah bercerai terus mencari lagi udah punya orang semua gitu. Dan sayang sekali, dan salah satu faktor lain juga yang sangat-sangat mendorong atau menyebabkan terjadinya perceraian itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan faktor-faktor lain, nanti saya mau kasih lihat 33 penyebab. Nah ini dia nih. Ini 33 penyebab perceraian. Ini harusnya dijadikan hikmah dan menjadi antisipasi ya bagi para calon-calon ayah dan ibu, para calon suami dan istri, atau sudah menjadi suami dan istri muda sekarang. Itu 33, saya sadur dari berbagai sumber ya, 33 penyebab perceraian, belum termasuk penyebab lingkungan luar. Jadi ini dari 3 penyebab utama, ada dari suami, ada dari istri, ada dari keduanya. Nah, dari suami istri itu antara lain misalnya suami ya, suami tidak bertanggung jawab terhadap pendapatan, nggak cukup, jadi nggak bisa makan ya, terus mau hidup bagaimana? Akhirnya tentu istri memutuskan yang lain. Tidak komit cari nafkah, jadi terus bermalas-malasan, terus leyeh-leyeh, dan mikirin tetap masih dirinya sendiri, belum mikirin bahwa dia sudah punya tanggung jawab. Sibuk bekerja, sangat-sangat sibuk di luar rumah maupun di rumah. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk istri. Tidak perhatian sama istri, istrinya ngomong mungkin dicuekin gitu ya, atau istrinya tidak pernah dikasih hadiah dan seterusnya. Tadi ya KDRT, kemudian urusan bosan, kemudian menguasai ingin, nah ini ada niat tidak bagus ya, intensinya tidak bagus, menguasai harta istri, terlalu dominan, dan nah yang nomor 9 ya, nggak usah saya sebut, tapi ini apa namanya ada gejala ke situ dan tidak disukai juga oleh sebagian besar istri di Indonesia. Penyebab dari istri juga tidak kalah. Jadi istri itu malah balik menjadi pemimpin. Padahal kodratnya itu suami adalah pemimpin. Nah istri ngatur semuanya. Semuanya pengen diatur. Semua seolah-olah dia jadi pemimpin. Ya tentu sang suami nanti akan berpikir, wah emang yang baik di mana saya? Mana porsi saya kan gitu. Tidak menjaga martabat keluarga. Tidak melayani suami, tidak pandai mengelola keuangan, berapapun dikasih duit bocor-bocor terus tuh, hilang-hilang terus. Padahal duit ya segitunya gitu kan. Apalagi nauzubillah min zalik nomor 14 ya durhaka, atau nomor 15 sulit untuk diatur. Nah, di luar itu, di luar pribadi si suami dan istri, ada penyebab lain. Saya mungkin tidak bacakan satu-satu ya mengingat waktu. Tapi antara lain ada juga faktor egois, ada faktor perbedaan visi, ada faktor agama. Tadinya mungkin ada yang digabung disatu samakan agama, tapi karena memang dasarnya berbeda, kemudian berbeda. Komunikasi yang pasif, tidak terbuka, tidak transparan, tidak intens ya. Nah ada juga faktor tidak punya anak, ini juga hati-hati. Maka nanti kita perlu antisipasi. Apakah pernikahan ini hanya melulu dengan tujuan ingin memiliki anak atau ada tujuan-tujuan lain? Kalau hanya melulu ingin memiliki anak dan kita tidak percaya sama bersikap positif sama yang maha kuasa, ya tentu kalau tidak punya anak akhirnya perceraiannya kandas. Tapi kalau perceraiannya didasarkan atau ditujukan juga tidak hanya untuk persoalan anak, tentu pernikahannya bisa langgeng dan dicari solusi bagaimana untuk mempunyai anak. Jangan salah, saya punya adik 14 tahun menunggu anak, akhirnya alhamdulillah mendapat anak. Jadi itu juga diuji mental nanti yang bernikah berdua, berkeluarga itu juga diuji. Dan lain-lain termasuk faktor orang tua. Nah, orang tua ini bisa saja memang niatnya orang tuanya ingin mencampuri atau mertua ya. Tapi bisa juga sebetulnya bukan niatnya mencampuri, tapi karena kasih sayang, tapi karena kelemahan berkomunikasi antara si pasangan dengan orang tua atau mertua, dianggap seolah-olah orang tua atau mertua mencampuri. Nah ini juga penting untuk kita ketahui, sehingga kita sama-sama mencermati. Jadi bayangkan 33 loh, belum termasuk lingkungan. Jadi belum termasuk masalah faktor pihak ketiga, faktor dikerjain orang, faktor orang tidak suka dan seterusnya. Jadi kalau di salah satu sumber yang saya lihat itu dia bilang 45 penyebab. Nah, saking banyaknya tadi saya buat di sini 33 aja supaya kita ingat ya, 33 supaya kita ingat. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa saya mengundang teman-teman sekalian di sini untuk membicarakan ini, untuk merencanakan masa depan keluarga.
Mengapa perlu? Sangat-sangat perlu. Satu, hidup itu harus kita rencanakan memang. Untuk meraih tujuan-tujuan yang mulia di dunia ini, kita harus membuat rencana. Direncanakan aja belum tentu tercapai, apalagi tidak direncanakan. Sebagian orang sekarang mengatakan hidup ngalir aja lah, toh rezeki, jodoh, maut di tangan Tuhan, di tangan Allah. Memang betul. Tetapi kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha dari manusia untuk menjemput takdirnya, untuk menjemput jodohnya, untuk menjemput rezekinya, mana ada rezeki akan datang. Jadi hidup harus direncanakan. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita memadukan dua insan ini, memadukan dua keluarga? Itu harus ada rencana untuk bisa nanti lebih maslahat, lebih bermanfaat, dan seterusnya. Nah, yang kedua, yang paling penting nih ya sekarang, apalagi dengan situasi new normal, pandemi COVID-19 ya, masa depan ini semakin penuh dengan ketidakpastian loh. Sangat berbeda 20 tahun, 22 tahun lalu ketika saya mau mulai menikah dengan sekarang, itu sangat berbeda. Orang tua kita dulu misalnya ya, yang ingin mewariskan sesuatu kepada anaknya, masih punya leluasa. Biaya-biaya masih murah. Nanti ke depan di zaman Anda, 10 tahun lagi, nanti saya kasih perbandingan, biayanya sangat-sangat mahal. Sumber daya sangat terbatas. Dan perubahan demi perubahan seperti wabah ini, itu new normal, normal baru berikutnya, itu akan selalu terjadi. Banyak, coba nanti searching ya, banyak sekali KDRT dan perceraian dalam 3 bulan terakhir ini timbul. Hanya gara-gara satu faktor ekonomi. Nah, bayangkan ke depan kalau Anda tidak merencanakan faktor ekonomi itu. Bagaimana kita bisa langgeng dalam berkeluarga? Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu rencana? Karena kalau kita kurang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam rumah tangga ini, masalah-masalah yang 33 atau 45 tadi akan muncul. Akan sangat-sangat muncul. Kalau tidak hanya kesepahaman antara satu dengan yang lain, tidak adanya keahlian ya, skills dalam mengelola rumah tangga, itu masalah-masalah akan muncul. Nah, sehingga Anda harus betul-betul membuat rencana. Sekali lagi, sudah direncanakan aja belum tentu akan berhasil. Apalagi kita tidak rencanakan gitu ya. Nah, saya ingin sedikit membuat ilustrasi ini bahwa ke depan penuh dengan ketidakpastian dan orang selalu berubah. Nah, ini mungkin ada yang sudah menonton ini video new normal ya di Thailand, di Bangkok, dalam rangka wedding party. Mudah-mudahan saya bisa putar dan bisa nonton. Cuman 2 menit videonya. Coba kita lihat. Tidak bisa nyambung muter ya. Itu pengantennya ya, pengantennya. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik. Resepsi pernikahannya dalam pandemi COVID itu nggak makan-makan lagi, tapi membawa rantang. Nah, itu hanya untuk menggambarkan bahwa ke depan ini perubahan demi perubahan itu akan terjadi. Bisa jadi nanti karena saking mahalnya biaya hidup, ya kan, menikah itu bisa virtual aja resepsinya tuh. Jadi ya sudahlah, doa-doanya melalui video aja, kemudian nggak nyewa gedung, tapi nanti dikirimkan paket pakai GoFood ya, GoSend, tapi itunya amplopnya juga transfer. Bisa jadi bukan tidak mungkin kan, karena zaman berubah terus ya, zaman berubah terus.
kemajuan teknologi, perubahan karena wabah dan seterusnya. Jadi tatanan baru itu berubah. Bahkan saat pandemi COVID kemarin itu banyak sekali perubahan-perubahan, orang menjadi virtual dan seterusnya, stay at home dan lain-lain. Nah, ini saya mau kasih lihat masa depan agak tidak ringan ya, cukup berat. Kita coba meramal masa depan nih. Sekarang 2020, bayangkan 10 tahun lagi dari sini, teman-teman tahun ini atau tahun depan katakanlah mau menikah, berarti 10 tahun lagi dari sini anak baru mulai akan sekolah ya, SD. Jumlah penduduk Indonesia 10 tahun lagi diperkirakan itu sudah 314 juta orang. Sekarang 271 juta orang di 2020. Perbandingan laki-laki dan perempuan sedikit lebih banyak laki-laki. Ya, laki-laki itu 50,5%. Nanti diprediksi 2030 itu 51%. Bahwa lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, lihat lahan. Lahan yang ada di Indonesia, mungkin tolong di mute dulu yang lain ya speakernya supaya kita lebih fokus. Lahan yang ada di Indonesia, kalau dibandingkan dengan jumlah jiwa yang ada sekarang, itu 7 meter persegi. Jadi kalau total penduduk, jumlah lahan dibagi total penduduk, rata-rata per orang tuh kebagian cuma 7 meter tuh. Nanti kan penduduk tambah banyak, sementara lahan tidak bisa diperbanyakkan daratan ya. Kecuali reklamasi. Nah, reklamasi kadang-kadang kan masih banyak protes. Karena nanti ada pemanasan global, ada mengurangi air dan seterusnya ya. Mengurangi daerah konservasi hijau dan menjadi 6 meter. Jadi dalam 10 tahun ke depan itu lahan semakin sempit, semakin berkurang. Artinya apa? Nanti akan lebih mahal. Makanya sekarang apartemen itu sudah banyak sekali karena nanti 10 tahun lagi bisa jadi hidup orang di apartemen yang bisa terjangkaunya. Membeli istilahnya ya landed house, rumah yang di daratan, rumah yang seperti sekarang itu sudah sangat mahal, seperti di negara-negara maju seperti di Singapura dan lain-lain gitu. Nggak bisa kebeli, hanya raja, hanya orang-orang tertentu yang bisa beli rumah daratan. Suatu saat zamannya teman-teman bisa akan terjadi seperti itu. Kebutuhan beras nasional per tahun, karena asumsinya 150 kilo per orang per tahun butuh beras. Nah, nanti bayangkan 47 miliar, dari sekarang 40 miliar. 47 miliar ton, sementara produksinya hanya mampu separuhnya. Indonesia mampu memproduksi beras. Artinya apa? Beras akan menjadi mahal. Orang mungkin akan beralih tidak makan beras karena tidak mampu beli beras dan seterusnya. Nah, ini ada singkatan-singkatan ini yang paling penting untuk tolong dipertimbangkan nanti ya. Memang merencanakan keluarga tidak melulu hanya aspek finansial atau ekonomi, tetapi ada aspek lain. Tapi finansial ini penting. Saya selalu memberitahu kepada teman-teman yang baru mulai bekerja, bekerja itu adalah dalam rangka mendapatkan uang untuk mencapai tujuan hidup. Jadi tujuan hidupnya bukan bekerja, tujuan hidupnya bukan uang. Tetapi uang perlu kita raih, perlu kita punyai untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Berkeluarga, punya anak, bersekolah, menyekolahkan anak, beribadah, membangun rumah ibadah, membahagiakan orang tua, apapun itu. Nah, untuk melakukan itu kan perlu uang. Nah, sehingga kita perlu bekerja atau berkarya, mungkin wira swasta, mungkin jadi pegawai negeri, mungkin pegawai swasta, untuk mendapatkan uang dalam rangka mencapai tujuan hidup. Nah, asumsi-asumsi hari ini ya, saya mengasumsikan ini dari beberapa sumber saya ramu, PKPP itu maksudnya penghasilan keluarga pas-pasan. Kalau tahun depan atau tahun ini teman-teman berkeluarga, katakanlah suami istri plus 2 anak, itu dapat 8 juta sebulan aja, mungkin dari gaji, mungkin dari wira swasta, atau mungkin dari honor-honor lain. Pokoknya penghasilan keluarga, total pendapatan keluarga hanya 8 juta, tahun ini itu udah pas-pasan. Kenapa? Contoh sederhananya cara ngitungnya gini, untuk makan 4 jiwa itu, 4 orang itu, untuk makan, belum lagi ada pembantu, belum lagi ada orang lain yang membantu tinggal di rumah, tapi anggap aja 4, 2 anak, 2 ibu bapak ya, 2 suami istri dan anak 2, 4 orang, sehari katakanlah 200.000 ya, di situ ya untuk bumbunya, untuk airnya, untuk makannya, untuk cabenya, pokoknya untuk urusan pangan. 200.000 per hari artinya 50.000 aja per orang. Berarti kalau kali 30 itu udah 6 juta.
Nah, belum nanti sewa kontrakan, transportasi, kebutuhan lain-lain, pakaian, dan lain-lain. Anggap 2 juta itu sangat pas-pasan. Jadi kalau tahun 2020 penghasilannya hanya 8 juta, itu nggak akan bisa menabung. Dan masih kurang, akan sering berhutang, nombok. Nah, di 2020 konversinya, bayangannya ya, di 2020 itu penghasilan pas-pasan itu 21 juta. Asumsinya setiap tahun biaya-biaya itu naik hanya 10%, yang ada malah lebih dari itu. Padahal ini minimum aja, minimalis. Asumsikan setiap tahun naik biaya 10%, nanti di tahun 2020 kalau Anda punya gaji atau penghasilan 21 juta, itu pas-pasan banget waktu itu. Kalau sekarang kesannya mungkin besar, tetapi nanti nggak ada apa-apanya itu duit itu. Nah, PKTT penghasilan tanpa tabungan, jadi ya nggak pas-pasan banget, nggak kurang, tetapi juga nggak lebih. Jadi tiap tahun tiap bulan habis saja gitu. Saat ini itu 13 juta. Jadi meningkat sedikit dari 8 juta, 13 juta. Kalau nanti teman-teman berkeluarga, punya anak 2, punya duit 13 juta, itu habis saja tuh. Untuk beli susu, untuk beli popok bayi, untuk beli obat-obatan, terutama nanti urusan sakit-sakit, itu akan sering. Makanya kita perlu juga berasuransi atau perlu juga menabung untuk biaya kesehatan. Nah, 13 juta hari ini tahun 2020 itu nanti setara dengan 33 juta tahun 2030. Jadi meningkat kurang lebih 3 kali lipat atau setiap tahun 10%, 10%. Jadi udah mulai bisa membayangkan 10 tahun dari sekarang kalau baru pas-pasan nggak bisa nabung itu 33 juta loh. Harus mendapatkan duit 33 juta. Tentu duit yang halal ya, apakah dari bekerja, apakah dari berwirausaha atau dari mana. Nah, yang lumayan, jadi penghasilan bisa tabung, istilahnya PKBT, penghasilan bisa tabung. Hari ini sih kalau punya penghasilan 20 juta lumayan, pasti keluarga baru bisa nabung. Karena apa? Untuk makan udah bisa, untuk belanja bisa, rekreasi sedikit bisa, vitamin, kesehatan, dan lain-lain ya, entertainment, nonton, dan lain-lain bisa. Dan adalah bisa nabung, mungkin bisa nabung 3 juta, 4 juta, atau 5 juta. Nah, nanti yang menjadi PKBT itu minimum 52 juta. Jadi kalau 52 juta nanti ada saving. Untuk apa Anda menabung? Kan untuk beli rumah, untuk beli kendaraan. Nggak bisa kan? Rumah bisa utang, iya, tapi DP-nya bagaimana? Kan harus nabung. Nah, bayangkan kalau nanti Anda hanya PKTT, hanya punya penghasilan tanpa tabungan. Tentu akan jauh dari kebutuhan cukup untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang lain. Nah, ini yang saya bilang masa depan tidak ringan, masa depan lumayan berat teman-teman, sehingga kita harus benar-benar perhatian dan merencanakan masa depan itu. Nah, kenapa kita perlu meramal masa depan itu? Tadi ya, keterbatasan tadi sumber daya. Pangan akan berkurang, tanah akan berkurang, orang semakin banyak hidup, energi diramalkan akan semakin habis. Akibat keterbatasan sumber daya itu, pastilah yang namanya biaya-biaya itu akan tinggi. Pastilah yang namanya pilihan-pilihan akan terbatas. Jadi semua pilihan-pilihan itu nanti tidak seperti dulu orang bilang di Indonesia, gemah ripah lo jenawi. Untuk makan ya metik singkong, pancing ikan itu bisa. Ke depan ya ikan-ikan yang mau dipancing sudah hampir tidak ada. Sungai, laut sudah jauh, sungai atau danau sudah kering dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keterbatasan pilihan-pilihan. Karena apa? Karena juga perilaku manusia yang semakin berubah dan tatanan kehidupan yang semakin berubah, yang sekarang kita sebut dengan new normal itu ya, dari normal yang biasa kepada normal yang baru. Nanti berubah lagi, 2 tahun lagi berubah lagi. Sehingga masa depan itu akan penuh dengan efisiensi, akan penuh dengan persaingan, lebih ketat persaingannya. Dan untuk bisa survive, kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi dengan banyak orang. Jadi tidak zamannya menurut saya, bagi yang punya ilmu ya, bagi yang paham dan bagi yang tahu, tidak zamannya nanti merencanakan banyak leha-leha, tidak zamannya merencanakan banyak foya-foya, masa depan jauh lebih susah. Rencanakanlah realistis, efisiensi, dan rencanakanlah kehidupan yang realistis. Kalau bisa naik kendaraan umum, ngapain kita naik kendaraan pribadi? Toh anak-anak muda sekarang nggak penting-penting amat naik kendaraan pribadi, yang penting bisa jalan. Kalau bisa ngirit, ngapain kita nggak irit? Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Beda zaman dulu dengan sekarang.
Zaman dulu kepepet-pepet, dia nggak punya uang, masih bisa minta orang tua. Nanti orang tua pun sudah nggak punya uang. Jadi yang dibekali, yang diwariskan oleh orang tua nanti ke depan lebih banyak kepada ilmu, lebih banyak kepada kearifan, lebih banyak kepada networking misalnya. Uang belum tentu orang tua akan bisa mewariskan seperti dulu. Apalagi teman-teman yang akan menjadi orang tua. Dulu misalnya mungkin ada yang mewariskan rumah besar, nanti beli rumah besar itu 10 kali lipat lebih mahal. Bagaimana mewariskan rumah besar? Jadi jangan pernah bercita-cita akan mendapat warisan uang dan jangan pernah bercita akan mewariskan uang. Yang kita wariskan adalah tadi ya, ilmu, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan untuk berkompetisi. Nah ini contoh ya, ada baru keluaran dari Inventure Knowledge tentang new normal, tapi saya nggak uraikan di sini, nanti cari aja cerita ini, saya kira sebagian juga sudah tahu. Ada 30 perilaku baru, ya, perilaku konsumen yang baru dengan adanya COVID-19 ini. Nah nanti orang berubah tuh, orang lebih banyak virtual, orang lebih banyak stay at home, orang lebih banyak menghindari, kalau bisa buy now, pay later, kenapa enggak? Kalau ada yang sifatnya beli terus tahun depan baru boleh bayar, orang akan ambil itu. Jadi banyak 30 perilaku baru, nanti Anda silakan dalamin, silakan lihat. Karena itu harus kita amati untuk rangka merencanakan rumah tangga. Nah, dengan merencanakan keluarga yang baik di awal sebelum teman-teman masuk ke jenjang pernikahan atau baru sekarang masuk ke jenjang pernikahan, setidaknya Anda punya pondasi yang kuat dalam pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman tentang pasangan kita, pemahaman tentang apa yang akan terjadi di depan, pemahaman tentang betapa sulitnya kompetisi ke depan, pemahaman bagaimana cara kita menyelesaikan konflik, bagaimana mengelola keuangan dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman itu setidaknya pondasinya kuat. Jadi tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Ingat, perkawinan atau pernikahan adalah satu kali di dalam seumur hidup. Niatkan untuk menikah itu untuk memang sampai selesai. Hanya nyawa apa maut yang memisahkan kita. Nah, jadi harus kokoh pondasinya. Ditambah lagi dengan pondasi keimanan dan ketakwaan, keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Anda punya keterampilan yang cukup dan bisa berbagi peran. Jadi kalau udah tahu nih ke depannya seperti ini, nah lalu sang suami apa perannya? Sang istri apa perannya? Jangan terus hanya istri nuntut-nuntut suaminya. Sebaliknya, suami nuntut-nuntut istri aja. Harus berbagi peran. Jadi sinergi kolaborasi itu adalah tema keluarga muda di masa yang akan datang. Tema keluarga modern. Tetapi sinergi dan kolaborasi itu harus jelas di bagian mana, di sebelah mana kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Itu harus jelas. Nah, yang ketiga, dengan mengetahui masa depan dan merencanakan keluarga untuk masa depan, kita harus bisa hidup lebih realistis. Jadi nggak ngawang-ngawang lagi nih, nggak boros-boros lagi, dan cita-cita pun juga nggak terlalu aneh-aneh, muluk-muluk gitu. Karena apa? Menyesuaikan dengan keadaan. Hidup yang realistis akan membawa orang kepada kebahagiaan, akan membawa orang kepada kedamaian. Kenapa? Ya kita realistis kok. Target kita udah kita buat, yang kita inginkan sudah kita buat. Nanti kita akan masuk ke sana, bagaimana cara kita merencanakan keluarga di masa depan itu. Dan ingat, kenapa perlu direncanakan itu? Karena Anda siap untuk siap hidup 50 tahun minimum loh. Kenapa coba saya taruh angka 50 tahun? Karena usia Rasulullah aja 64 tahun, 65 tahun. Jadi kalau menikah katakanlah di umur 25 tahun, 23, 25 tahun, karena kecenderungannya sekarang menikah pun juga lebih muda, itu paling tidak kan tambah 50 tahun. Katakanlah plus 10 tahun dari umurnya Rasulullah. Jadi bayangkan kita akan hidup bersama paling tidak 50 tahun. Ya tentu kalau ada pengecualian karena Allah lebih dulu memanggil sakit dan lain-lain. Tetapi anggap aja kita akan membina rumah tangga ini untuk 50 tahun. Nah bayangkan untuk mengisi 50 tahun itu, kalau tidak dengan pengetahuan perencanaan yang bagus, bayangkan akan terjadi kebosanan, akan terjadi konflik, akan terjadi kebuntuan, akan terjadi persoalan-persoalan yang besar. Sehingga jangan sampai Anda masuk dalam 20% rate perceraian yang saya sampaikan di depan tadi. Nauzubillah min zalik.
Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan dengan saya sharing ini, mudah-mudahan Anda tidak termasuk dalam bagian itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita merencanakan 10M yang saya sebut di depan tadi di judul ya. Merencanakan pengelolaan atau manajemen keluarga. 10 manajemen keluarga yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, saya mau lihatkan totalnya, 10-nya kurang lebih seperti ini. Manajemen ekspektasi itu yang pertama. Manajemen visi keluarga, manajemen kontrak pranikah. Perlu atau tidak perlu, tetapi ke depan Anda harus memikirkan ini. Tetapi prinsipnya dan kontennya bisa Anda variasikan atau bisa Anda modifikasikan. Nanti saya akan cerita. Manajemen karir keluarga, manajemen keuangan tentu ya keluarga, manajemen komunikasi dan konflik di dalam keluarga, manajemen anak, pengelolaan anak atau pendampingan anak, manajemen ilmu. Nah, bagaimana kita dalam konteks berkeluarga ini terus kita mencari menggali ilmu, mendapatkan ilmu sehingga kita tidak tersesat, tidak buntu. Dan memanage hubungan keluarga besar ini penting juga. Nanti saya kasih sedikit contoh-contoh kisah-kisah bahwa banyak orang yang kandas hanya gara-gara manajemen keluarga besarnya bermasalah. Dan terakhir yang ke-10, M10-nya adalah manajemen berbagi. Ingat, dengan banyak berbagi, filosofinya Anda akan banyak dapat. Dan dengan banyak berbagi, dengan sendirinya Anda menyimpan untuk masa depan yang jauh lebih abadi di akhirat kelak nanti. Nah, nanti kita bicara. Jadi 10 manajemen inilah yang akan saya tambahkan tipsnya. Kalau tadi membuka wacana, paradigma wawasana, ini saya akan masuk ke teknis bagaimana tips memanage atau mengelola 10 hal ini dalam merencanakan keluarga yang baik ke depan. Oke, yang pertama manajemen ekspektasi. Tentu sang suami melamar calon istri punya harapan. Tentu sang istri mau dengan calon suami punya harapan. Keluarga punya harapan. Dua-duanya punya harapan. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Nah, kelemahannya selama ini harapan itu tidak secara jelas eksplisit diucapkan. Harusnya ke depan melihat tadi ya situasi tidak menentu, tantangan banyak, kompetisi, harapan itu dikelola dan diucapkan. Jadi memanage ekspektasi itu maksudnya jangan terus harapannya hanya di angan-angan dalam pikiran dan jangan terus harapan terlalu tinggi. Jadi boleh loh sekarang itu teman-teman Anda ketemu calon istri nih, saya berharap dari kamu adalah 1, 2, 3, 4. Tentu harapannya jangan terlalu muluk-muluk. Jadi minimalis. Yang ekspektasinya dikelola dulu. Bahwa nanti keluarnya, datangnya atau dapatnya lebih baik dari itu namanya blessing, alhamdulillah, anugerah. Tetapi kalau keluarnya pas-pasan sesuai harapan, kan kita udah kelola. Daripada itu hanya dalam pikiran, harapannya banyak, list harapannya banyak, gak pernah diucapkan, ada nanti ucapan dan sering ucapan, oh ternyata kamu berharap itu ya dari saya. Oh ternyata itu yang diinginkan, itu yang dimaui. Nah akhirnya apa? Konflik demi konflik. Kenapa? Tidak memanage, tidak mengelola harapan. Jadi sampaikanlah harapan itu dan harapan itu yang realistis. Contoh misalnya sang suami, saya berharap, apa yang saya harapkan dari kamu sebagai calon istri? Saya tidak berharap duit dari kamu. Saya tidak berharap kamu ikut dalam mencari nafkah keluarga. Tapi yang saya harap, satu, uruslah dengan baik misalnya keluarga kita, anak-anak kita. Dampingilah saya dalam suka, duka, susah, dan sulit apapun. Jangan terus saya misalnya apa, tiap hari dibuntuti, dicurigai, sehingga saya pusing, stres dalam seperti itu disampaikan. Jadi yang minimalis ya, kan tadi judulnya mengelola ekspektasi. Jadi harapan itu jangan yang terlalu muluk-muluk, nggak akan ketemu tuh. Karena orang tidak ada yang sempurna. Tetapi jangan juga nggak diucapkan. Nanti udah 2 tahun, 3 tahun berkonflik baru bilang, saya pengennya kamu gini-gini lah. Kenapa nggak dari dulu? Itu bukan saya. Nah, jadi di awal, kelola ekspektasi masing-masing dan ekspektasi keluarga. Dan jangan pakai model atau pakai cara memaksakan kehendak zaman sekarang, nggak bisa. Sekarang harus jelas, Anda yang Anda harapkan itu kira-kira saya sanggup nggak memenuhinya, yang saya harapkan kira-kira Anda sanggup nggak memenuhinya. Mari kita realistis. Nah, mari kita realistis, sebutkan dan sampaikan apa harapan itu. Sekali lagi, kelola ekspektasi. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah visi keluarga. Ini penting. Karena beda-beda orang, beda-beda keluarga, beda-beda yang ingin dicapaikan. Visi itu ibaratnya gini, kita nanti mau jadi keluarga yang bagaimana. Ada orang yang punya visi sangat ambisius, mau jadi keluarga yang terpandang. Menjadi keluarga yang lumayan, punya warisan 7 turunan atau 5 turunan. Salahkah itu? Tidak salah. Tapi ada orang yang visinya beda. Pengen banyak berbagi. Pengen sehat aja, jangan sampai sakit. Pengen rukun aja. Dan seterusnya. Menjadi keluarga yang terdidik. Artinya ya nanti menjadi S1, S2, S3, profesor misalnya. Beda-beda kan? Nah, tetapi yang paling penting ketika kita di awal bertemu dan merencanakan pernikahan, mari kita diskusi tentang visi ini. Diskusikan keluarga yang mau kita buat ini mau jadi apa sih? Saya sebut contoh di sini ya. Definisikan visi keluarga Anda dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menunjukkan keinginan berdua. Tentu ini melalui diskusi-diskusi ya. Diskusinya juga nggak sekali dua kali, berkali-kali. Contoh, keluarga yang mau kita buat ini, mau kita bina ini untuk menjadi keluarga yang sehat, damai, menjadi teladan bagi keluarga besar kedua, keluarga besar kita, dan langgeng sampai nyawa memisahkan kita. Misalnya itu. Kita sebut visi itu, kita sepakati visi itu, karena apa? Visi itulah yang akan menggeret aktivitas kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun nanti. Ingat, kita sudah pernah bersepakat bahwa kita hanya pengen jadi keluarga yang begini loh. Kita nggak pengen jadi keluarga yang kaya raya, mana? Nggak ada kok dalam visinya kan. Nah kalau mau ya udah tulis gitu. Jadi apapun itu, visi itu bebas, yang penting sepakati dan tulis. Visi itu kita nanti mau menjadi keluarga yang seperti apa. Ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Boleh juga kalau mau buat visi bertahap, 10 tahun dulu, nanti 10 tahun kemudian, 10 tahun. Atau visi langsung 50 tahun, ya visi Indonesia emas 50 tahun kan gitu. Visi keluarga emas, golden family. Nah, boleh juga, silahkan. Contoh yang kedua misalnya agak berbeda, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terhindar dari konflik, hidup tanpa hutang dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Udah, dengan itu aja udah cukup. Dengan punya visi ini Anda akan berkomunikasi, akan mendidik anak-anak Anda, calon-calon anak-anak nanti sesuai dengan visi ini. Nah, jadi buatlah visi keluarga. Kita mau menjadi keluarga yang gimana nih? Kita yang mau jadi keluarga kere ya kan nggak mungkin kan visinya begitu kan? Visinya kan mau menjadi keluarga yang sehat, berkecukupan, dan seterusnya. Nah, jangan juga terlalu muluk-muluk, tetapi kita akan menjadikan itu sebagai inspirasi untuk kita capai, untuk jadi bahan omongan dalam keluarga. Sudahkah kita mencapai visi? Setiap tahun akan kita evaluasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini penting, kontrak pranikah. Saya menganjurkan ini ya, saya menganjurkan semua membuat ini. Walaupun secara undang-undang kenegaraan di kalangan muslim tidak terlalu populer, tapi sudah banyak yang melakukan. Itu hanya tentang harta dan hutang. Jadi kalau kita lihat isi kontrak pranikah orang itu hanya seputar nanti hartanya bagaimana nih. Seandainya terjadi apa-apa, jadi udah membayangkan kan kalau terjadi apa-apa, hartanya mau diapain? Terus utang-utangnya siapa? Ada orang yang membuat dalam kontrak itu utangnya tergantung yang berhutang. Kalau yang berhutang istri, ya istri yang bertanggung jawab dong. Yang berhutang suami. Dia buat di situ misalnya gitu. Terus hartanya bagaimana nih? Kita kasih sepenuhnya untuk anak, tidak bagi dan seterusnya. Nah, yang saya sarankan, satu, memang perlu sekarang membuat kontrak pranikah, kesepakatan bersama. Walaupun ya tidak usah sampai ke notaris, tidak usah sampai resmi, enggak. Untuk berdua aja. Bahwa kita pernah bersepakat, kita pernah membuat kontrak pernikahan kita. Kita tidak akan langgar dan kita akan menjunjung tinggi kontrak ini. Nah, yang saya sarankan yang kedua, isinya tidak hanya melulu kalau kita bercerai. Enggak. Diisi juga kontrak pranikah itu dengan prinsip utama yang tidak boleh dilanggar di keluarga kita ini apa? 1, 2, 3. Sepakati dulu, bahas dulu. Nah, 1, 2, 3 ini nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, bagaimana tanggung jawabnya? Itu boleh dicantumkan selain mencantumkan harta dan hutang. Jadi satu lembar kontrak yang bermateri ditandatangan bersama dan diketahui oleh saksi, katakanlah orang tua atau siapa, itu dicantumkan prinsip-prinsip utama atau cara kita mengelola dan tadi harapan-harapan kita.
Nah, itu boleh tuh dibuat. Jadi tidak melulu hanya harta dan hutang, tapi juga boleh mencantumkan harta dan hutang ya. Seandainya terjadi apa-apa, itu sah-sah saja. Bukan kita berdoa dan berharap untuk terjadi apa-apa, tetapi kan boleh kita misalnya ya, sang istri sebagian hartanya titipan orang tua, jadi seandainya terjadi apa-apa nanti ya mohon dikembalikan sama orang tua. Misalnya, ya itu kan boleh aja, silakan. Semua sekarang kita harus terbuka. Tapi intinya tidak melulu di kontrak pranikah itu adalah harta dan hutang. Tolong buat yang lebih penting lagi, bahwa membangun keluarga ini kita punya prinsip ini, kita punya tujuan ini, kita merencanakan misi visi kita ini misalnya. Nah itu dibuat di dalam kontrak pranikah. Untuk apa itu? Untuk membentengi kita, saling mengontrol kita untuk pada jalur sesuai dengan niat pernikahan yang sudah dibuat. Jadi kita tidak melenceng dari niat pernikahan itu. Nah itulah gunanya kontrak pranikah itu. Yang keempat, karir keluarga atau bagaimana cara keluarga mencari nafkah. Suami itu memang ya, apalagi dalam Islam, suami itu tiang utama mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu ada pada suami. Tapi bukan berarti istri tidak boleh. Nah, disepakatin dari awal. Jangan nanti terjadi masalah di kemudian hari. Saya nggak dibolehin kerja. Ya kalau dari awal sudah sepakat memang tidak perlu kerja istri, kita bahas. Tapi ingat nih, harus realistis ke depan seperti saya bilang tadi kan. Ingat tuh tadi berapa tuh? 15 juta, 16 juta, 21 juta, 52 juta, 2030 ya, tergantung dengan perencanaan Anda. Jadi apakah perlu dibantu istri? Apakah kita akan berkarir di swasta? Apakah kita tetap ujung-ujungnya pegawai negeri? Apakah nanti kita akan berwira swasta? Nah, itu direncanakan. Itu yang saya maksud dengan karir keluarga. Batasan-batasan karirnya gimana nih? Bekerja iya, tapi di bidang apa? Perlu nggak kita bahas? Atau nggak usah, umum aja yang penting halal. Atau percaya aja sama suami. Ketika istri sudah mengatakan bahwa percaya adalah sama suami, ya jangan pernah protes dong. Jangan nanti kita protes, wah uangnya nggak cukup. Lah kan sudah kita bicarakan, hitung-hitung. Jadi hitung kebutuhan Anda, bayangkan kebutuhan kita nanti, buat perencanaannya. Nah, untuk mencari itu bagaimana kesepakatan kita? Apakah satu gardan, double gardan? Apakah berwirausaha atau bagaimana? Nah itu disepakati bersama, dibahas bersama-sama. Sehingga nanti jangan ada hambatan-hambatan. Kalau udah sepakat suaminya didorong karirnya sampai maksimal, nanti itu sudah tinggi apa usaha, bapak ayah semakin terkenal, nanti banyak yang suka, nah aneh-aneh lagi. Sebaliknya istri kalau udah disepakati boleh bekerja, suatu saat suami bilang nggak usah bekerja, kenapa? Cemburu, aneh lagi. Itu akan terjadi, sehingga Anda perlu omongin bagaimana dengan karir keluarga kita ke depan. Nah, yang kelima, bagaimana dengan mengelola keuangan. Jadi tadi karir yang saya maksud adalah mencari nafkahnya, mendatangkan uangnya. Kalau ini mengelola uangnya, siapa tuh yang pegang uangnya? Terus aturan mainnya bagaimana tuh? Berapa untuk nabung, berapa untuk makan, berapa untuk apa? Rencananya apa nih? Apakah kita tiap bulan harus buat rencana pengeluaran atau cukup setahun kita bahas, sudah penting pokoknya sekian-sekian, alokasinya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jangan lupa nanti juga untuk berbagi ya, sedekah, untuk orang tua dan seterusnya. Itu direncanakan. Karena sumber pendapatan udah bisa dibayangkan, sumber pengeluaran atau alokasi pengeluaran itu juga harus dibayangkan. Sehingga tidak defisit, ya, tidak bocor terus. Kurang aja terus, nggak pernah cukup gitu kan. Nah itu kan nanti stres. Yang mencari uangnya pun juga stres. Nah, mekanisme pemberiannya gimana nih? Tiba-tiba nanti suami marah, kok kamu ngeluarin duit ini, kok nggak ngomong aku? Nah, itu kan harus dibahas. Gimana cara kita mengeluarkan uang nanti? Ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, ada uang untuk berbagi sama orang tua, ada uang untuk orang lain, untuk beli ini, beli itu. Jangan mentang-mentang sekarang hobi online, si istri boleh aja tuh beli. Wah, ini kan uang saya. Nah, berarti kontraknya di depan tadi ya uangnya masing-masing. Ya kan, kalau istri kan nggak begitu biasanya, dia bilang uangku, uangmu, uangku gitu kan, semuanya uang dia kan gitu kan, bahaya nanti gitu. Jadi buat aturan main tentang pengelolaan keuangan. Ingat sekali lagi, keuangannya terbatas nanti. Jangan berleha-leha. Kalaupun sekarang dapat blessing, dapat warisan, hati-hati. Itu hanya sementara nanti, itu nggak cukup nanti.
Jadi itulah gunanya kita harus mengatur ya, manajemen keuangan keluarga. Yang keenam, nah ini yang paling penting ya, komunikasi dan konflik. Nggak mungkin ada orang yang sempurna, tidak akan ada konflik. Nggak mungkin orang yang sempurna cara komunikasi bagus terus. Tapi setidaknya buatlah aturan. Buat aturan, misalnya siapapun di keluarga ini boleh ngomong. Nah, ketika udah ngomong, yang lain ya dengarkan ngomong, ya kan. Terus yang ngomongnya dibolehin, tetapi tetap aja yang mendengarkan tuh pengennya menurut dia aja. Apalagi nanti kalau anak-anak sudah mulai besar tuh macam-macam dia pengen ngomongnya, kan harus demokrasi misalnya. Terus kalau kita nggak suka, bagaimana cara kita menyampaikan nggak suka? Kalau kita ada hal-hal yang prinsip, yang sangat penting, apa yang harus kita tempuh untuk menyampaikannya? Rambu-rambunya seperti apa dibuat? Bahwa akan ada marah-marah ya pastilah, nggak mungkin. Pengalaman saya aja 21 tahun berkeluarga ya ada ribut-ributnya banyak, sering. Tapi kan ada mekanisme yang kita atur bagaimana supaya menetralisir itu. Sehingga kita punya yang disebut dengan do's dan don'ts-nya. Apa yang boleh diucapkan, apa yang tidak boleh. Apa yang boleh disebut, apa yang tidak boleh. Ketika ada yang marah harus bagaimana bersikap. Nah, itu dibuat. Jadi komunikasinya jadi lancar. Dan ketika ada konflik, kita punya pemecahannya. Dan jangan lupa yang penting lagi, seandainya konflik ini memuncak, ke siapa kita harus berkonsultasi. Jangan konsultasi kepada orang yang tidak berwenang. Jangan konsultasi juga, belum apa-apa baru konflik kecil, udah konsultasi. Nah itu kan harus diatur. Kalau sedapat mungkin diurus dulu internal berdua. Kalau sudah nggak mampu, baru naik banding kemana, orang tua atau ke mertua atau ke sahabat yang paling dekat. Nah ujung-ujungnya nanti ya ke pengadilan, tapi tentu itu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi dibuat pola berkomunikasi. Pola komunikasi seperti apa. Yang ketujuh, nah gimana kita mengelola anak nih? Ya termasuk ya, kita mau punya anak berapa, kita mau terima aja berapapun Allah kasih, atau kita ya kalau bisa mengelola 2-3 anak misalnya, itu juga dibicarakan aja, tidak ada masalah. Seandainya nanti kita tidak punya anak kandung, Allah tidak kasih, Tuhan tidak percayakan sama kita, apa yang harus kita lakukan? Toh tadi misalnya kalau tujuan hidupnya bermaslahat untuk banyak orang, ya mau ngambil anak pun juga bukan tidak mungkin kan gitu. Dibahas semuanya. Gimana pola mengasuhnya nanti? Nilai-nilai yang perlu kita tanamkan sama anak, jangan banyak. Atau jangan suami ngomong 1, 2, 3, 10, istri ngomong 1, 2, 10, nilainya bentrok terus. Anak bingung mana yang mau diikuti. Sepakati saja nilai yang penting di keluarga kita, satu, harus jujur misalnya gitu. Berintegritas. Kedua, harus bisa bicara, berani bicara, mengumpulkan pendapat. Jadi jangan dipendam. Ketiga, harus menghormati, respek siapapun orangnya. Nah, misalnya gitu ya. Tentukan aja. Nah, itulah yang kita didik. Ketika si bapak bicara dan ibu bicara nggak bertolak belakang. Sering di dalam rumah tangga itu, jangan salah ya, ini saya berbagi dan pengamatan saya. Ayahnya bicara disangka sama ibunya di depan anaknya, nggak begitu. Salah itu. Nah, susah kan? Mana yang mau ditiru sama anaknya gitu. Jadi harus kompromi, harus sepakat sehingga menghindari konflik-konflik yang lebih jauh dan menghindari, ingat ya, salah asuh. Nah, kalau udah salah asuh kan berat tuh. Jadi pola kita mendidik anak bagaimana itu harus kita bicarakan. Kalau nanti anaknya protes, gimana nih? Harus kita bicarakan.